وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتودعني ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك وسلم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وصلى الله سيدنا بالأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله يا حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Astagfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah, seluruh santri yang hadir pada malam Jumat yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini, selayaknya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu dalam kondisi yang baik, kondisi siap untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah, siap melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita selalu menjauhi atau menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa dan lalai kita kepada junjungan kita Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita punya harapan yang luas, harapan yang tinggi bagi kita, termasuk golongan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat nanti kita kembali di hari yang sangat sulit. Wahai anakku, hari akhir itu adalah hari yang sangat sulit. Ya, sudah Allah berikan pemahaman banyak kepada kita. Allah tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Setiap hari kita merasakannya. Kita merasakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan ada ujian, ada getaran lain yang kita hadapi selama ini. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Kita yakin ya, satu urat pun yang ada dalam tubuh kita dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kendali yang lain. Kita tahu ya bahwa semua ada dalam diri kita ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi banyak di antara orang di luar sana ingkar kepada Allah. Kita sebagai orang beriman, kita diberi pemahaman itu, kita harus memegang kuat pemahaman ini. Tidak mudah terbawa dalam kesesatan dan kelalaian. Ya, itu akan membuat kita sulit. Kehidupan kita ke depannya akan mendapatkan kesulitan. Sebab kita diberikan pemahaman oleh Allah, ya, karena kita mengakui kita orang beriman kepada Allah. Orang beriman diberikan oleh Allah nikmat, ya, diberikan hikmat oleh Allah, diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Ya, yang sekolah itu beriman, orang beriman. Yang enggak beriman ya enggak sekolah. Artinya tidak ada ujian, tidak ada naik tingkat, tidak ada yang namanya kebaikan atau ini enggak ada dia enggak punya itu. Dia flat aja. Orang kafir itu melalaikannya, menutupin mata dan telinganya, ya, untuk mencari kebenaran, untuk mencari pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang beriman jangan sampai kita menutup mata telinga kita dengan beberapa hal, ya. Ya, akibat maksiat kita terus-menerus sehingga kita melalaikan, kita malas, capek. Kita mau bermajas duduk kita capek. Kita tidak punya keinginan untuk apa-apa. Karena sudah bergelut dengan dunia yang terus-menerus gitu. Kita dunia ini adalah tempat mencari wasilah, ya, untuk menuju Allah dunia ini, ya. Allah ciptakan, ya, dunia dengan keterbatasannya, ya, itu untuk apa? Untuk manusia dan jin manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, sebenarnya kita punya kedudukan itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta kembali ke mana? Kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kita bacakan surat At-Takatsur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu, ya, memperbanyak dunia artinya kehidupannya 24 jam hanya untuk senang-senang saja, hanya untuk tenang, hanya untuk santai, ya, 24 jam waktunya dipakai untuk bukan munajah kepada Allah, bukan ibadah kepada Allah, hanya mencari dunia. Banyak lalainya, banyak istirahatnya, tidak berusaha untuk mencari jalan menuju Allah, tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada usaha itu sama sekali, ya. Orang seperti itu dicap sebagai orang-orang yang lalai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada hidayah baginya, ya, tidak ada kebaikan baginya, tentunya dia akan tersesat terus-menerus, ya. Allah berfirman surat Al-Hajj ayat 11, A'udzubillahi wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, ya, menyembah Allah kalau perlu, kalau punya hajat, kalau punya keinginan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan setelah Allah berikan hajatnya, Allah kabulkan keinginannya, dia melalaikan Allah, dia melupakan Allah. Ada golongan orang yang seperti itu, ya. Kalau kalian yang istiqomah seperti ini, insya Allah tidak seperti itu harapan daripada Al-Fakir. Ya, maka perhatikanlah Al-Fakir. Perhatikan setiap kamu datang kemari, berharaplah untuk mendapatkan pemahaman tambahan, bukan untuk hanya duduk saja, atau setelah itu menghilang. Kau merasa tidak mendapatkan apa-apa, padahal banyak yang kau dapat. Ya, pahami itu. Fa in asabahu khairun nitma'anna bih. Ya. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa satu cobaan, dia berbalik ke belakang. Wa in asabatu fitnatu in qalaba ada wajhi. Jika ditimpa cobaan, dia berbalik ke belakang. Diberikan nikmat, dia bergembira, berlebih-lebihan. Ya. Wal alhaakumut takatsur tadi, berbangga-bangga dalam memperoleh dunia telah melalaikanmu. Berbangga-bangga, diberikan kenikmatan Allah, berbangga-bangga. Lupa, dicoba sedikit, marah, balik kanan, melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Khasirat dunya wal akhirah, kerugian di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Di
Ya, rugi di dunia dan di akhirat itulah kerugian yang nyata. Rugi dua-duanya. Ya. Nah, ini yang akan berisiko bagi orang-orang yang melalaikan perintah Allah tersebut. Yang diberikan kebaikan, kemudian berbangga-bangga dengan kebaikannya. Sesaat diuji dengan satu kesulitan, cobaan, padahal itu sesuai dengan liangnya, sesuai dengan pemahamannya, dia tidak akan terima, tidak akan mau menerimanya. Ya. Nah, saat nanti sudah kembali kepada Allah, sudah meninggal, ya, di barzah ditunjukkan lebih terbuka bahwa dia akan menempati apa? Menempati siksanya Allah atau menempati karunia nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia akan berteriak-teriak. Dia akan kebingungan mencari syafaat padahal ya, sudah ditebarkan, diberikan pemahaman waktu di dunia dan dia tahu saat hidup dunia itu diberikan pemahaman oleh Allah tapi tidak mau mengambilnya. Tidak mau mengambil kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Akibat perbuatan apa? Melalaikan tadi, ya, yang hanya menyembah Allah di tepi tadi. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ya, di tepi. Jadi hanya sedikit beriman kepada Allah, hanya sedikit, ya, tidak mau mendalami bagaimana cara menambahkan kedekatan diri kepada Allah. Sedikit, kalau udah sedikit di sini maksudnya sedikit sehingga jika diganggu oleh syaitan terganggu. Karena hanya sedikit, ya, sedikit pemahaman dia dan dia enggan melaksanakannya untuk memperbaiki lebih baik itu enggan, ya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Jangan melakukan itu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Diulang sama Allah. Mengenai aku itu peringatan yang selalu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya ngerti, supaya mau menjalankan. Sedangkan diulang-ulang sebagian besar manusia tidak menjalankannya. Padahal sudah diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman surat Luqman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak boleh dapat menolong bapaknya sedikit pun. Wala mauludun huwa jazin aw waladihi syai'ah. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dan menaati Allah. Penipu di sini al-ghurur adalah syaitan laknatullah, iblis laknatullah. Ya. Ya, tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, makanya dikatakan tsumma kalla saufa ta'lamun. Kelak sekali-kali tidak, jangan melakukan itu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Apa yang lakukan itu? Maksiat kepada Allah, mungkarat, kezaliman, gitu ya. Yang diulang-ulang terus ini loh. Ya, membuat penggang kepala ini yaitu, ya, yang bikin bingung, bikin pusing, bikin nanti terus tahu-tahu ini saya kok gini-gini aja, nggak ada perkembangan. Padahal dia maksiat kepada Allah. Saya diberikan ujian terus bilang nggak ada perkembangan. Ya, maksiat dilanjutkan terus. Ya, maka Allah tegur dengan beberapa hal supaya dia kembali kepada Allah dengan tunduk. Anda sudah diberitahu itu, teman seperti itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Jika kita tahu bahwa itu akan menimbulkan satu permasalahan di kemudian hari, akan membuat kita semakin banyak penyakitnya dan semakin tidak bisa ditolong. Akan sulit hidayah masuk karena berpenyakit. Ya. Maka tidak akan melakukannya pasti kita. Ya. Diberitahu sudah maka peringatan-peringatan seperti ini diulang-ulang supaya apa? Supaya manusia mengingat dan mengikutinya. Bukan melalaikannya. Ya, Allah firman surat Al-A'raf ayat 32. Syaitanir rajim. Kul man harrama zinatallahi allati
akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minal rizq. Katakan Nabi Muhammad SAW, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, kul hiya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Diberikan semua makhluknya Allah yang Allah ciptakan itu akan Allah berikan karunia rizki. Mau yang kafir, mau yang beriman, mau yang munafik, semua diberikan Allah rizki di dunia. Karena itu adalah tanggung jawab Allah sebagai Khalik yang menciptakan manusia dan jin. Tidak dikurangi sedikit pun rezeki mereka. Ya, tapi untuk di akhirat hanya orang-orang beriman. Surganya Allah dan rahimnya Allah hanya untuk orang yang beriman di akhirat nanti, bukan untuk orang kafir. Ya. Ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk rizki seluruhnya. Nah, apalagi kita orang yang beriman, pasti Allah akan lebihkan beberapa derajat. Apa? Kebaikan, kesolehan, ya. Keutamaan hidup di dunia, Ya, derajat di hadapan makhluknya Allah, gitu ya. Orang beriman itu Allah angkat dia di makom mahmudah, makom terpuji, sehingga orang melihat dia itu akan beda, bisa mengajak orang lain menuju kebaikan, bisa menjadi pemimpin orang beriman. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tarawunnal jahim, pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Siapa yang dipastikan neraka jahim? Orang-orang yang melalaikan apa yang telah Allah karuniakan, orang-orang yang sengaja mengharamkan kebaikan yang telah Allah turunkan. Ya, yang baik diharamkan, ya. Yang halal-halal diharamkan, yang haram dilakukan, dibalik-balik. Ya, perbuatan baik diharamkan, perbuatan keji dianjurkan. Nah, ini menjadi apa? Orang seperti itulah yang akan menempati neraka jahim. Nah, orang-orang sebut orang-orang yang apa? Orang-orang yang lalai, tidak menggunakan akal fikirannya, pendengarannya, hatinya untuk mengingat Allah, untuk kembali kepada Allah. Seperti A'raf 179 yang Al-Fakir bacakan tadi. Ya. Dalam syaitan najim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Punya hati, duduk di sini, tadabbur Al-Quran, tahu yang hak, tahu yang batil. Tapi begitu keluar, melaksanakan perintah, tidak melaksanakan perintah Allah dengan benar dan sungguh-sungguh, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengulang kejahatan. Berarti tidak mempunyai hati. Rahmat yang ada di hatinya dikeluarkan dengan paksa. Tidak merasa penting. Nah, ini orang seperti ini bisa menempati neraka jahim. Ya. Perhatikan ini. Jadi perhatikan. Al-Fakir bukan menakut-nakuti kalian, tapi ini kebenaran biar kamu bisa memahaminya. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba datang ke majelis dengan berkumpulnya orang beriman, mendengarkan firman-firman Allah, kemudian melihat kebenaran, merasakan dengan hati dan akal fikiran, tahu, melihat bahwa Al-Fakir, masyaikh yang menyampaikan yang hak, dia tahu, dia baca Al-Quran seperti yang disampaikan sama Al-Fakir, sama. Dan saya juga melaksanakannya sebagai contoh. Tapi tidak mau mengikuti, tidak mau mencontoh. Begitu keluar lagi maksiat kepada Allah. Ini maksudnya, tidak menggunakan matanya untuk apa? Melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Rahmat Allah yang Allah turunkan kepada manusia dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Coba perhatikan itu. Setiap hari kamu bisa memperhatikan betapa nikmatnya Allah berikan kepada kita ini. Ya. Walahum adanun la yasma'una biha. Ya. Dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah. Ya. Kita duduk
tadabbur Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah, firman Allah, tapi kita keluar, kita maksiat. Dianggap kita tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa yang kita dengarkan saat kita duduk di sini? Kalau kita keluar, bermaksiat kembali melakukan riba, kembali namimah, kembali fitnah, ya, kembali sholatnya terlambat, tidak ada uzur sama sekali, kembali bermain WA gini, tak karu-karuan, kembali bermain-main Facebook, Twitter, ya, bukan untuk perjuangan jalan Allah, tapi untuk bersenang-senang. Nah ini kan ini problematika kita. Kenapa kita masih dalam kesulitan? Maka cross check diri, evaluasi diri. Kan sudah saya sampaikan dari awal majelis dulu sampai sekarang. Wah, evaluasi diri setiap hari itu penting. Ya. Mulai dari kita memperhatikan bahwa kita dijaga oleh Raqibun Atid, jaga perilaku kita, jaga perkataan kita. Ya. Jauhi daripada perilaku yang tidak baik, jauhi perkataan yang tidak baik. Bercanda dengan batas-batas tertentu. Ini kan sudah disampaikan. Terus kenapa masih melakukan maksiat kepada Allah? Masih mudah gitu loh. Coba dikurangi, bahkan dihilangkan. Kalau saya mengatakan dikurangi, nanti maksiat kok dikurangi. Ya dihilangkan. Tapi ada orang yang sudah gemar bermaksiat sehingga susah menghilangkannya. Ya. Makanya seperti itu diingatkan setiap hari terus. Berkurang sampai meninggalkannya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ini sampai demikian seperti ini. Ya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak tersebut. Kenapa? Melihat, mendengar, merasa. Duduk di hadapan Al-Quran, tahu hikmah, tahu kebenaran, tapi tidak melakukan sama sekali. Atau melakukan minimal. Ya. Khawatir dengan keadaan risiko alam. Ya, itu semua itu orang-orang yang lalai sebenarnya. Sebenarnya lalai. Gitu. Lalai pelan-pelan. Ini kalau saya gini, nanti gini saya. Ini kalau saya gini, nanti saya gini. Banyak perhitungan dan pertimbangan seperti itu sehingga mau melakukan kebajikan tuh tidak jadi. Kalau seperti itu, setan mudah masuk dan menghalangi dia untuk berjalan di jalan yang baik, yang benar. Shiratal mustaqim. Ya. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu termasuk orang-orang yang apa? Lupa, yang lengah. Orang-orang lalai, lengah, ghafil. Ya. Orang ghafil perlu nggak diingatkan, berulang-ulang diingatkan seperti yang di At-Takatsur ini, diulang-ulang terus, ya, sampai ada kata tsumma itu diulang, tsumma la tarawunnaha ainal yakin, benar pasti kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, diulang lagi sama Allah, supaya apa? Supaya ingat bahwa firman ini benar. Firman Allah yang diulang nggak hanya ini saja, banyak yang diulang. Untuk apa? Karena Allah tahu kita lemah. Ya, kita perlu pengulangan. Dengan diulang turunlah rahmat Allah. Diulang terus rahmat Allah yang akan mengulang terus, datang rahmat Allah terus kepada kita. Sehingga kita kokoh batin kita. Kokoh agama kita. Kokoh dalam melaksanakan perintah ini kita kokoh. Istiqomah kita kokoh. Karena Allah yang berikan istiqomah itu. Allah yang memudahkan istiqomah itu. Bukan kita. Kita ini berupaya. Allah yang menentukan jalan kita. Makanya upayakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga rahmat Allah tetap sama kita. Tidak hilang, loncat-loncat. Ya. Ini perlu dipahami. Supaya apa? Supaya tetap dalam ketaatan kepada Allah. Kita ini diminta tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dalam ketaatan ini tidak mudah. Tapi kalau diupayakan terus dengan usaha dan bermohon kepada Allah, insya Allah. Ya. Seperti dalam firman-Nya Allah, surat Al-Jatsiyah ayat 13. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sudah ditundukkan oleh Allah. Apa yang enggak ditundukkan oleh Allah kepada kita? Istri kita, anak kita. Ya. Kemudian orang-orang dekat kita. Karena dengan kata-kata kita, dengan apa yang kita sampaikan, dia mau mengikuti. Ya. Dia ridho dengan apa yang kita lakukan. Itu kan Allah tundukkan. Kita mudah untuk mencari penghidupan di bumi. Apalagi, bukti apa? Apakah minta diwujudkan? Apa bedanya dengan orang-orang kafir? Kalau minta langsung turun dari langit Allah. Atau akan turun dari langit. Itu namanya kezoliman yang besar.
Ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kita disuruh berpikir, wahai anakku duduk di sini ini berpikir. Apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Dan membuahkan hasil yang benar atau tidak? Berikan kebaikan atau tidak kepada kalian? Kalau berikan kebaikan, lakukan terus seperti apa yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kalian akan dapat hikmah yang besar dalam kehidupanmu ini di dunia dan di akhirat. Kita minta dua kehidupan yang sama-sama apa? Sama-sama thayyib, baik. Ya. Kemudian Allah firman surat Ar-Ra'd ayat 26, ya. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Wa farihu bil hayatid dunya. Dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Ya, diulang lagi dalam ayat yang lain, ya, dengan narasi yang lain, tapi intinya sama ayat Jathiyah 13 tadi. Ya, Allah karuniakan semua kepada kita. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya. Ya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Ya. Jadi utamakan kehidupan di duniamu ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari karunia Allah yang halal, yang baik. Jadi duniamu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tapi persiapkan dirimu untuk mengarungi akhirat yang jauh. Akhirat ini jauh ya anakku, nggak dekat, jauh sekali. Ya. Banyak orang terdahulu sudah duluan meninggal dan dikubur, ditanam di tanah. Sampai sekarang belum juga kiamat nih. Begitu lamanya menunggu di sana. Kalau kita menunggu dengan nikmat Allah, alhamdulillah. Kita menunggu dengan azab Allah, na'udzubillah. Itu tidak boleh terjadi pada kita. Dan Ra'd 27, wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad SAW tanda mukjizat dari Tuhannya? Minta langsung turun Allah, minta langsung turun Al-Quran. Itu kan suatu kejahatan, suatu kedustaan yang nyata dari mereka. Seakan mereka tidak tahu Anbiya, Rasul sebelum Rasulullah, ya, kaumnya juga mengatakan hal yang sama. Ya, kita tidak boleh mengikuti ini, kita berbeda, kita orang beriman. Ya. Kita orang beriman, kita tetap dalam satu keadaan hati kita yang baik, yang lapang. Ya, menerima apa? Menerima hukum-hukum Allah, menerima karunia Allah, kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Ini kebaikan loh. Hukum Allah, rahmat Allah dan hati kita ini kebaikan buat kita. Ya. Maka bersyukurlah dengan itu. Ya. Qul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah Muhammad, sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan beri petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Mereka kenapa kita selalu minta tobat? Ayo tobat yuk. Bersihkan hati kita, akal pikiran kita daripada nafsu dunia, harapan-harapan yang terlalu jauh, terlalu tinggi, tulul amal, panjang angan-angan yang tidak benar, buang semuanya itu. Fokuskan di dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat. Cari karunia yang Allah yang baik, bukan tidak boleh kamu turun, ya. Setelah kamu ibadah, kamu bisa mencari karunia Allah di luar sana. Tapi cari hal yang baik, jangan kau bermain yang tidak dia, ya. Bermaksud kepada Allah, melakukan riba, melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar. Kenapa saya bilang riba ini? Karena masih banyak kita terkena riba ini. Ya, hentikan perilaku itu karena akan membuat kita tersesat, sulit masuknya rahmat Allah. Ya, akan menyusahkan kehidupan kita ke depan nanti. Ya. Jadi gara-gara seperti itu terlalu penuh kotorannya, Allah kunci mati hati, pendengaran, pikiran semua Allah kunci mati. Maka kita akan dalam kerugian yang nyata. Buka surat An-Nahl ayat 108. A'udzu minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Berkata orang yang mati
orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai atau lupa. Ya. Lanjutnya, la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti, ya. Sampai kita lalai, sampai kita diingatkan susah, ya. Dihubungi ayo majelis gini masih sulit. Jangan sampai kita terkena yang namanya kebutaan mata, hati dan pikiran kita yang dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dari itu pada orang-orang beriman. Ingat, saya berprasangka baik kepada Allah bahwa kita ya Al-Fakir dan kamu semua ini adalah orang-orang beriman. Kalau beriman harus gandengannya takwa. Tetap dalam keimanan. Orang takwa itu tetap dalam keimanannya. Tidak hanya sekedar iman biasa, tapi tetap dalam keimanan, tetap siratal mustaqim. Karena takwa itu menjalankan ya apa yang telah dia yakini itu, apa yang telah dia imani itu, gitu ya. Paham ya? Jangan sampai dalam kehidupan dunia terus dikejar terus apa sampai dapat hasilnya maksimal, tapi akhirat kita lupa. Kau ngejar dunia maksimal hasilnya enggak apa-apa. Hakmu itu. Tapi jangan lupa dengan hak orang lain. Jangan lupa dengan haknya Allah. Seperti apa kamu diciptakan terus bagaimana? Lakukan yang terbaik juga untuk akhiratmu. Buka Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedang terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya banyak orang-orang yang seperti itu. Kita bukan orang seperti itu. Kita tetap dalam ketakwaan kepada Allah. Orang yang tetap takwa kepada Allah, orang yang tidak lalai kepada kehidupan akhirat. Tetap kamu ke pasar, tetap kamu mencari nafkah, tetap kamu datang ke kantor, tetap kamu menjalankan perintah-perintah Allah yang lain untuk memelihara dunia ini dengan baik. Tetap lakukan, tapi jangan lupa bahwa akhirat jauh lebih baik daripada semua itu. Kalau kamu mau, laksanakanlah perintah Allah dengan maksimal. Sebagai jembatannya ini dunia. Tetap kau cari kehidupan duniamu, tapi di akhirat, untuk akhiratmu kamu perbanyak, kamu utamakan. Sehingga kehidupan duniamu tidak sia-sia. Kehidupan akhiratmu apalagi yang abadi dan selama-lamanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak lalai dalam kehidupan akhirat. Artinya kehidupan dunia tetap kita jalankan, tapi kita tidak lepas daripada mengutamakan kehidupan akhirat dengan bertakwa kepada Allah untuk mempersiapkan kematian kita, mempersiapkan dibangkitkannya kembali. Sekarang malam Jumat, ya, Al-Fakir minta kepada kalian semua, ya, fokuskan diri kita semua, ya, fokuskan hati, ya, dan akal pikiran kita untuk mengingat Allah, untuk mengucapkan, untuk menzikirkan, melafalkan zikir la ilaha illallah. Ya. Saya minta fokuskan itu. Ya. 15-20 menit paling banyak. Ya. Saya minta Al-Fakir minta fokuskan. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fokuskan ya Allah, fokuskan. Tinggalkan kepentingan duniamu dulu, tinggalkan dulu. La ilaha illallah. Aku perhatikan hal penting yang akan saya sampaikan ini. Sebelum kita lantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka surat Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bertakwalah kepada Allah. Setelah bertakwa kepada Allah, ya, selalu dalam ketaatan, maka bermohonlah kepada Allah yang baik-baik. Berucaplah kepada saudaramu perkataan yang benar. Jadilah orang-orang yang selalu mendengarkan orang lain. Jadilah orang-orang yang selalu memudahkan solusi untuk saudaramu. Itu lebih utama daripada merasa paling benar sendiri. Selanjutnya ayat 71, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya, orang beriman yang melaksanakan amal soleh dengan istiqomah itu orang bertakwa kepada Allah. Orang seperti itu tinggal mengucapkan perkataan yang benar kepada saudaranya, berprasangka baik kepada saudaranya, berprasangka baik kepada orang lain, berprasangka baik kepada Allah, dan bermohon kepada Allah untuk kebaikan bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Itu baru orang-orang yang benar. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberikan kebaikan pada mereka. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Insyaallah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dalam kemenangan yang agung. Mentaati ini adalah konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan istiqomah. Jangan melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Jangan mendengarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an kemudian mengulang dengan kejahatan, menumpuk amal soleh dengan keburukan dan kejahatan. Maka itu akan memunculkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, membuat kita jadi lalai, jadi ragu sampai hari. Kok hanya gini-gini saja, tidak ada perubahan pada diriku. Kau tidak ada perubahan karena kamu melakukan maksiat di atas amal baikmu. Kau melakukan maksiat di atas amal solehmu. Kau melakukan mungkarat di atas amal solehmu. Maka amal solehmu akan terhapus, akan hancur. Ya, kenapa? Karena bercampur dengan maksiat kepada Allah. Allah tidak akan menerima amal-amal soleh tersebut. Ya, kau beramal soleh tapi kamu melalaikan dengan perilaku yang tidak baik. Kau beramal soleh dan kamu maksiat kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kita tahu kita maksiat, tapi kita lakukan saja. Sehingga kita hanya malas ke majelis. Berat kita majelis. Kenapa? Kita maksiat dengan gampang. Maka majelis dilupakan karena syaitan akan menutupi jalanmu menuju kebenaran. Mereka akan menghindarkan kamu daripada kebaikan. Sampai nanti kamu mengembuskan napas terakhir dalam su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita bukan golongan orang-orang yang seperti itu. Kita orang-orang beriman, kita bertakwa kepada Allah, kita sudah beriman dan bertakwa, maka kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Harus yakin bahwa kebaikan akan kepada kita. Ya, itu dipegangnya. Ya. Jadilah orang-orang yang utama dalam melaksanakan perintah Allah. Jadilah orang-orang yang penuh kebahagiaan, keikhlasan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami, ya Allah, rahmati perbuatan kami, ya Allah, takwa kami, ya Allah, tambahkan, mudahkan hati dan akal pikiran kami untuk tunduk lurus kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perilaku maksiat dan angan-angan, bahkan berpikir untuk ke sana saja. Jauhkan, ya Allah, hindarkan dari kami. Ya Allah, hanya Engkau yang menguasai setiap urat-urat kami, darah kami, daging kami, isi kepala kami, isi perut kami. Hanya Engkau yang mengetahui, ya Allah. Maka jagalah kami, ya Allah. Jagalah kami dalam ketaatan kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, yang mau mendekatkan diri kepadamu. Sesungguhnya orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang selalu dekat denganmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum.